terhormat Bapak dan Ibu Kim, yang terhormat Bapak dan Ibu Miasa, yang terhormat teman-teman guru, yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua, yang terkasih anak-anak semuanya. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa beribadah secara online meskipun di tengah pandemi saat ini. Sebelum kita menyaksikan penampilan dari anak-anak di perayaan Paskah saat ini, kita akan memulainya dengan beribadah, kita memuji Tuhan, karya terbesar. Yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kesempatan untuk kami beribadah Paskah pada saat ini ya Bapa. Meskipun di tengah pandemi ini ya Bapa, namun tidak mengurangi sukacita kita Tuhan untuk kita memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini, perayaan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan bersukacita buat Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan, kita akan memuji Tuhan, anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan,
teman-teman dan anak-anak, saya Pak Kim. Hari ini kita akan merayakan Paskah Tuhan Yesus bangkit. Judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus bangkit dan hidup lagi. Firman Tuhan hari ini, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Matius pasal 28 ayat 7a. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memikul beban dosa kita dan menebus dosa kita. Mereka yang membunuh Tuhan Yesus berpikir, karena Yesus sudah mati, semua usaha Yesus sudah gagal, sudah kalah, sudah berhenti. Tetapi seorang bapa yang namanya Yusuf dari Arimatea, dia percaya Tuhan Yesus dan dia membawa mayat Tuhan Yesus dan memasukkan mayat Tuhan Yesus di kuburan yang dia punya. Kuburan Yahudi zaman itu bentuknya seperti gua. Kuburan Tuhan Yesus dijaga oleh beberapa prajurit tentara Romawi. Mereka yang mensalibkan dan mematikan, membunuh Tuhan Yesus, takut akan murid-murid Tuhan Yesus akan membawa yang mayat Tuhan Yesus dengan sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Sehingga mereka takut itu, yang mereka menjaga kuburan Tuhan Yesus dengan kuat-kuat. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan di kuburan, sudah lewat hari yang ketiga. Pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kuburan Tuhan Yesus untuk melihat dan memelihara mayat Tuhan Yesus. Mereka sedih sekali karena Tuhan Yesus sudah mati. Tetapi justru waktu mereka datang di kuburan Tuhan Yesus, tiba-tiba gempa bumi terjadi di tanah itu. Dan malaikat-malaikat datang dari atas memindahkan batu yang menutup kuburan itu dan duduk di atas batu yang dipindahkan oleh mereka. Malaikat-malaikat itu warnanya putih sekali dan bersinar-sinar. Prajurit-prajurit Romawi yang jaga di depan itu terkejut dan kaget sekali karena mereka terlalu takut, kelihatannya hampir pingsan. Dan waktu itu malaikat yang itu mengatakan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, jangan takut. Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut, sudah kembali hidup, dan sudah pergi ke Galilea. Hai, kalian pergi ke murid-muridnya dan menyampaikan kepada mereka, Tuhan Yesus akan bertemu dengan mereka di Galilea. Kemudian mereka yang pergi ke tempat yang murid-murid yang di situ, di sedang jalan, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan mereka begitu gembira, begitu sukacita. Dan yang hatinya terlalu gembira, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, jangan takut, saya sudah hidup. Dan kalian harus sampaikan berita yang sukacita ini kepada yang semua murid-murid. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan semua murid-murid
yang percaya Tuhan Yesus yang di banyak tempat di Galilea dan padang gurun dan daerah-daerah yang mereka berkumpul, dan 40 hari lamanya Tuhan Yesus bertemu dengan mereka dan menyampaikan firman Tuhan kepada mereka juga. Hari ini kami merayakan Paskah Tuhan Yesus. Hari Paskah merayakan Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, bangkit. Dia bangkit dari maut dan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat masing-masing semua. Kalau begitu, kita semua akan mengalami keselamatan dan hidup yang kekal dan berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Roma 6 ayat 23, sebab udah dosa itulah mau, tetapi karunia Allah itulah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1, 2, 3.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, terutama para orang tua murid TK Agape yang kami kasihi, Pak dan Bu Kim sebagai teman kerjasama di Yayasan Agape yang kami kasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama memperingati yaitu perayaan Paskah ya, perayaan Paskah secara daring ya, secara online. Karena kita masih belum bisa tatap muka karena pandemi corona yang berkepanjangan di negeri kita ini. Tapi saya kira walaupun secara daring, secara virtual kita bisa berkomunikasi dengan baik satu dengan yang lain. Nah, pagi hari ini kami mengadakan perayaan Natal secara sederhana. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kita, bagi Bapak Ibu yang merayakan Paskah. Ya. Itu Paskah itu artinya adalah kita merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu orang Kristen seluruh dunia pasti merayakan apa yang disebut dengan Hari Raya Paskah. Nah, Hari Raya Paskah yaitu kematian dan kebangkitan Yesus itu diperingati oleh orang Kristen sebagai hari kemenangan ya, hari kemenangan. Kalau orang dunia melihat itu kekalahan ya. Orang berperang kemudian mati, kemudian dikubur kan mestinya kan kalah. Tetapi bagi orang Kristen melihat kematian dan kebangkitan Yesus itu sebagai suatu kemenangan. Di dalam apa? Di dalam iman percaya kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, terutama ketika Yesus disalibkan di Gunung Golgota itu, murid-murid Yesus banyak yang frustasi ya, banyak yang frustasi, patah semangat, tidak memiliki pengharapan apapun gitu. Sehingga ada banyak di antara mereka yang meninggalkan Yesus karena mereka berkata, oh pemimpin saya sudah tidak ada, saya tidak perlu lagi harus dekat-dekat dengan Yesus karena dia sudah mati. Itu pikiran dia secara dunia. Tapi tahu pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan dia hidup, dan dia langsung menampakkan diri kepada para murid. Nah, sehingga apa yang terjadi? Mulai sejak penampakan Yesus dari kebangkitan itu, semangat mereka muncul kembali dengan luar biasa. Bahkan semangat yang sudah pudar, harapan yang sudah tidak ada pada masa lalu itu bangkit kembali berlipat kali ganda. Tambah semangat, tambah kuat mereka. Nah, kenapa? Sesungguhnya Yesus itu tidak mati selamanya, tapi dia bangkit kembali. Mengindikasikan bahwa para murid diberikan pengharapan yang pasti oleh Tuhan. Nah, makna Paskah untuk kita sekarang apa Bapak Ibu? Ini pandemi corona ini sudah 1 tahun ya, tepat bulan Maret 1 tahun ya. Jadi anak-anak kita terpaksa harus belajar secara daring, secara online di rumah dan lain sebagainya. Kami tahu bahwa Bapak Ibu pasti akan mengalami banyak kesulitan ya di rumah, bagaimana mengajari anak-anak, karena memang pengajaran tatap muka itu belum diperbolehkan oleh pemerintah ya. Kita harus menunggu instruksi daripada pemerintah kapan nanti kita bisa tatap muka. Mudah-mudahan saya mendengar bahwa mungkin pada tahun ajaran baru ada tidak ada corona, saya dengar, maka proses belajar mengajar secara tatap muka akan dilaksanakan dengan catatan protokol kesehatan itu harus sangat ketat sekali. Nah, oleh karena itu kita menganggap bahwa bencana pandemi corona ini sebagai apa? Sebagai kematian dan penguburan Yesus ya.
ada kesedihan di situ, ada frustrasi di situ, ada semangat yang pudar di sana, bahkan mungkin tidak ada harapan, mungkin ekonomi sulit sekali dan lain sebagainya, cari uang juga susah Bapak Ibu ya, segala macam, ada yang di PHK, pekerjaan tidak ada, jualan barangnya tidak laku dan lain sebagainya. Ini kematian ya, kematian. Ya. Tetapi bagi kita tidak perlu kita merasa khawatir. Karena apa? Karena masih tetap ada harapan ya, ada harapan yang baru. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa supaya pandemi virus corona ini akan segera berlalu ya. Nanti akan ada kebangkitan di antara kita, yaitu apa? Semangat yang dulu mungkin sudah pudar, semangat yang dulu mungkin sudah patah, harapan sudah tidak ada, tapi dibangkitkan kembali. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu tetap berpegang kepada iman yang Bapak Ibu miliki, bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan. Di dalam Tuhan selalu ada solusi. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus bekerja sama dengan baik antara sekolah dengan Bapak Ibu sebagai orang tua murid, juga anak-anak kita. Kami berusaha semaksimal mungkin mencarikan terobosan-terobosan apa yang baik untuk anak-anak kita, sehingga komunikasi ini tetap akan berjalan dengan baik. Itu janji kami. Mari kita berdoa supaya betul-betul pandemi ini akan segera berlalu dan sekolah ini akan bisa dibuka secara normal kembali. Dukung kami dalam doa. Kami selalu mengasihi Bapak Ibu ya di dalam Tuhan, supaya kerjasama kita ini semakin hari semakin kokoh. Nah, itulah sedikit pesan dan kesan saya mewakili sekolah, mewakili TK Agape, mewakili yayasan. Semoga pesan yang singkat ini menjadi sumber harapan dan juga menjadi sumber kekuatan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. 2, 3.
dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu, saudara sekalian, sama anak-anak yang manis, kita akan menutup acara kita pada pagi hari ini. Dan sekaligus kita akan minta berkat dari Tuhan. Ayo, semuanya lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kami bersama-sama boleh merayakan Paskah di TK Agape ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk guru-guru yang melayani kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran para orang tua, membuktikan ada kerjasama bersama dengan kami. Kami mohon penyertaan Tuhan dan perlindungan-Mu di dalam kerjasama ini, supaya lestari sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal, sumber segala berkat, menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Semua katakan